bahwa rokok ini kandungan-kandungannya jelas ya Bunda sangat membahayakan baik pada janin maupun pada ibu hamil karena ada karbon monoksida yang menghambat pada aliran oksigen untuk pernafasan janin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Bidan Eptaria Hartiwi Putri dengan channel yang sama yaitu channel Promil Sabifa. Di sini saya akan membahas mengenai bahaya merokok pada ibu hamil atau pada saat hamil. Baik itu sebagai perokok maupun sebagai perokok pasif atau suaminya yang merokok atau keluarga yang merokok, itu namanya perokok pasif karena kita akan menghirup asapnya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai bahaya-bahayanya, kemudian cara berhenti merokok ya. Rokok ini kan mengandung karbon monoksida yaitu dari asap rokok tersebut. Jadi karbon monoksida ini dapat menghambat aliran oksigen yang ada pada janin, jadi terhambat. Kemudian asupan nutrisi pada janin juga terhambat. Selain itu, denyut jantung pada janin atau DJJ ini akan bergerak dengan cepat atau akan berdetak dengan cepat. Perokok pasif juga bisa mendatangkan berbagai dampak kesehatan. Pertama, lahir prematur atau lahir sebelum waktunya atau lahir dengan berat badan yang rendah. Kemudian yang kedua, resiko lebih tinggi terkena sindrom kematian bayi mendadak. Yang ketiga, gangguan pernapasan seperti ispa, pneumonia, ataupun bisa juga asma. Kemudian yang keempat, cacat bawaan. Cacat bawaan ini seperti jantung, bawaan, cacat pada otak, saraf, ataupun organ yang lain pada tubuh janin. Selain itu ada gangguan tumbuh kembang, masalah psikologis perilaku, misalnya autisme. Itu beberapa dampak dari menghirup asap rokok atau perokok pasif. Kemudian bisa juga gangguan pada plasenta atau gangguan pada ari-ari, yaitu ari-ari janin atau ari-ari bayi tersebut, yaitu bisa dengan solusio plasenta. Apa itu solusio plasenta? Yaitu pelepasan plasenta atau ari-ari pada rahim sebelum waktunya atau sebelum proses kelahiran bayi. Selain itu ada ketuban pecah dini dan juga keguguran. Saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara untuk berhenti merokok. Bunda-bunda, yang pertama itu kita yang namanya nikotin replacement terapi atau disebut dengan NRT. Apa itu NRT atau metodenya bagaimana? Yang pertama, permen karet nikotin ini dengan cara dikunyah secara perlahan selama 30 menit. Kemudian tablet hisap ini di antara gusi ataupun pipi yang bagian dalam. Kemudian tablet sublingual yaitu tablet yang ada di bawah lidah dan permukaan lidah. Kemudian ada inhaler yaitu obat yang diminum. Selain itu ada juga seperti koyo yang ditempelkan di dalam permukaan kulit. Selain itu ada juga obat semprot di hidung ataupun di mulut. Jadi ini terapinya bisa juga di dokter, bisa juga di puskesmas ataupun di rumah sakit. Selain itu tips-tipsnya yang secara sederhana dengan keyakinan atau kesadaran ibu sendiri bahwa rokok itu bisa membahayakan janin dan juga bisa membahayakan ibu hamil atau bunda-bunda yang baru saja hamil dan juga bisa membahayakan orang-orang sekitar atau perokok pasif. Yang kedua, hindari area yang merokok karena kan asapnya itu berbahaya untuk bumil. Kemudian selain itu seperti stres atau berkumpul dengan orang-orang yang perokok. Yang ketiga, jauhi asap rokok yang tadi saya sebutkan karena kita berada di situasi yang menerima asap-asap rokok itu sangat berbahaya. Kemudian yang keempat, kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, misalnya olahraga, meditasi, kemudian mengunyah permen karet, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya ataupun kegiatan yang positif. Sebenarnya berhenti merokok itu
harus dengan komitmen diri sendiri, komitmen bunda-bunda yang ada di sana, komitmen juga pada suami, komitmen keluarga bahwa rokok itu sangat berbahaya untuk diri kita. Kesimpulannya bahwa rokok ini kandungannya jelas ya bunda sangat membahayakan baik pada janin maupun pada ibu hamil karena ada karbon monoksida yang menghambat pada aliran oksigen untuk pernafasan janin ataupun pernafasan bunda-bunda yang ada di sana. Kemudian cara berhentinya ada beberapa tips. Yang pertama tetap pada komitmen bunda-bunda yang ada di sana. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa di like, subscribe, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum.